Hai viewers, saya Carla Yul saat ini berada di Park Hyatt, Jakarta. Bertepatan dengan 15th anniversary of Hyatt Magazine, tahun ini Hyatt Magazine kembali memberikan apresiasi berupa penghargaan kepada 15 perempuan Indonesia yang tidak hanya cantik, namun juga berprestasi dan inspiratif. Viewers, Anda sedang menyaksikan Hyatt Special Indonesia's Beautiful Women 2023. Boleh tanya-tanya sedikit ya Bu tentang kelangsungan acara dari IBW pada tahun ini. Nah Ibu, alasan utama mengapa dari HN Magazine memilih tema Women Impact Women untuk Indonesia's Beautiful Women 2023 pada tahun ini? Oke, kita melihat bahwa perempuan saat ini itu mempunyai potensi yang besar dan kesempatan yang besar untuk mereka bisa berkembang ya. Dan dengan kesempatan itu mereka juga bisa membawa kemajuan bangsa dan untuk membangun negeri gitu. Khususnya untuk perempuan-perempuan yang mempunyai dampak positif ya, dan tentunya perempuan juga bisa memberi dampak pada perempuan yang lainnya gitu. Betul sekali Bu Liliana. Dan kemudian Ibu, apa alasan utama memilih 15 perempuan cantik dan berprestasi ini sebagai pemenang award dari Indonesia's Beautiful Women 2023? Tentunya kita tahu bahwa setiap acara ini IBW itu setiap tahun adanya, dan dari 15 peserta ini tentunya dipilih oleh tim dari HN sendiri, yang mana itu ada beberapa dari pebisnis, ada beberapa juga dari artis dan juga dari filantropis ya. Luar biasa. Nah Ibu, last question nih Bu. Bagaimana cara atau tips dari seorang Ibu Liliana Tandusudibio sendiri agar seluruh perempuan Indonesia dapat terus berprestasi, menginspirasi, dan pastinya tidak pernah berhenti untuk berkarya? Iya, tentunya sebagai perempuan Indonesia kita harus terus berkarya dan harus terus mengembangkan potensi kita agar potensi yang kita miliki itu bisa berguna untuk mengembangkan apa yang kita miliki dan untuk membangun bangsa dan negara kita. 15 perempuan Indonesia yang terpilih dalam Indonesia's Beautiful Women 2023 tentu memiliki inner beauty yang tercerminkan dalam prestasi dan budi pekerti yang baik, serta terpancar melalui jiwa dan pikiran yang positif. Selamat sore hadirin sekalian, senang sekali saya Dea Amelia dapat memandu acara hari ini, dan selamat datang di acara Indonesia's Beautiful Woman 2023 persembahan dari HN Magazine. Dan acara hari ini juga bertepatan dengan ulang tahun HN Magazine yang ke-15. Dan sore hari ini juga untuk ke-12 kalinya HN mengadakan acara penganugerahan Indonesia's Beautiful Woman, yaitu tepatnya sejak tahun 2012. Dan untuk acara tahun ini Indonesia's Beautiful Woman mengusung tema Women Impact Women. Ya, hadirin sekalian, pada acara penganugerahan Indonesia's Beautiful Woman 2023 ini HN akan memilih 15 sosok perempuan yang tidak hanya cantik melalui karya dan juga bidang yang digelutinya saja, tapi dia juga bersinar nih karena bisa menjadi panutan bagi perempuan-perempuan di Indonesia. Mereka juga berhasil memberikan sumbangsi yang besar terhadap masyarakat dan juga negara, terlebih beberapa tahun belakangan ini yang cukup menantang. Para penerima penghargaan kali ini pun datang dari latar belakang yang berbeda. Namun mereka memiliki sejumlah prestasi yang amat sangat membanggakan. Kami juga berharap tentunya melalui acara ini dapat menginspirasi semua perempuan-perempuan di Indonesia untuk lebih bisa berprestasi lagi melalui bidang-bidang yang mereka dalami serta mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Dan tentunya kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Liliana Tandusudibio selaku Eksekutif Chairwoman MNC Group, Bapak Wanto Ngali selaku Division Head Sales and Marketing Navapar, Ibu Imelda Wijaya selaku Kreatif Director Amero Jewelry, serta Bapak Editan selaku Komisaris SK Group.
Selamat datang kepada para hadirin sekalian yang kami kasihi. Adalah sebuah anugerah untuk dapat hadir dan menyaksikan acara tahunan High End Magazine Indonesia's Beautiful Women 2023. Puji syukur kepada Tuhan bahwa acara ini telah memasuki tahun ke-12 dan bertepatan dengan hari jadi High End Magazine yang ke-15. Indonesia's Beautiful Women merupakan acara penghargaan tahunan kepada perempuan-perempuan yang tidak hanya memiliki kecantikan secara fisik, melainkan mereka yang memberikan banyak inspirasi dan kontribusi bagi sesamanya. Tahun ini, High End telah memilih 15 perempuan dari berbagai latar belakang yang menarik. Mereka banyak menjadi panutan bagi perempuan-perempuan di Indonesia. Akhir kata saya ucapkan selamat kepada 15 perempuan penerima award hari ini. Semoga dengan apresiasi ini dapat lebih meningkatkan semangat untuk selalu berkarya dan berdampak. Terima kasih kepada semua pihak yang membuat acara ini dapat terwujud dengan baik. Semoga rangkaian acara pada sore hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan silahkan menyaksikannya. Tanpa berlama-lama lagi nih ya, saya akan mengundang 3 wanita cantik untuk maju ke depan untuk berbincang-bincang dengan saya tentunya. Ini merupakan 3 sosok perempuan berprestasi nih yang juga sebagai penerima penghargaan Indonesia's Beautiful Woman 2023 kali ini. Kita akan berbincang-bincang seputar kontribusi mereka membangun Indonesia melalui seni, pariwisata, budaya, serta industri kreatif. Langsung saja kita undang untuk maju ke depan dan bergabung dengan saya di sini, Audrey Vanessa Susilo, Naura Ayu, dan Widika Sitmore. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah? Oke, silahkan duduk. Aduh, cantik-cantik sekali, saya minder deh kalau kayak gini ya, luar biasa. Baiklah, apa kabar semuanya? Baik. Kabar baik ya, luar biasa. Kalau Audrey pasti jawabnya luar biasa. Tentu harus selalu luar biasa ya Audrey ya? Tentu. Baiklah, kalau begitu langsung saja nih ya, kita akan berbincang-bincang dengan para wanita cantik ini. Dan pertama-tama nih kita akan berbincang dengan Audrey Vanessa. Siapa sih yang gak kenal Audrey Vanessa? Miss Indonesia 2022. Wow, tepuk tangannya dong hadirin sekalian. Luar biasa sekali ya. Audrey, sepertinya ini kan cukup aktif nih ya dalam kegiatan volunteering dan juga kerja sosial. Boleh nggak sih Audrey diceritakan nih ya kepada saya, kepada para hadirin dan juga para pemirsa di rumah nih tentang kegiatan tersebut dan kenapa sih Audrey itu suka terjun kegiatan volunteering itu gitu. Boleh diceritakan Audrey? Boleh dong, tapi first of all, I would like to express my greatest gratitude towards Ibu Liliana Tanusudibyo for this amazing opportunity, and because from this platform we actually as a woman can be appreciated not only from our outer beauty but from what's inside us, from our inner beauty, how we can be impactful towards one another. So maybe I'll invite all of us to once again give applaud for Bu Liliana Tanusudibyo. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah hadirin sekalian. Luar biasa. Okay, so to answer your question ya, sebenarnya sepanjang hidup saya merasa bahwa Tuhan sangat baik. I receive lots of blessing from God, dan kesadaran ini membuat saya melihat kembali kehidupan saya, sehingga kesadaran ini membangun kerinduan untuk saya bisa berkontribusi lebih dan lebih lagi dari apa yang saya miliki. And that is why saya sangat bersyukur ketika mendapatkan kesempatan menjadi Miss Indonesia, karena melalui platform ini saya bisa melakukan banyak sekali kegiatan sosial yang sebelumnya tidak bisa saya lakukan. Jadi kalau dulu mungkin saya hanya bisa berkontribusi di kota saya di Manado, sejak saya ikut Miss Indonesia saya bisa berkontribusi ke daerah-daerah lain Indonesia. Dan saya sangat bersyukur karena maybe before I haven't got this opportunity that towards exploring what I have, dan melalui Miss Indonesia itu semua terbuka. Oke, luar biasa sekali. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah hadirin sekalian.
tentunya kami juga yakin, saya pribadi juga yakin sekali dengan dukungan dari Ibu Liliana Tanusudibio beserta dengan Star Media Nusantara ya Audrey ya. Pasti apa yang Audrey cita-citakan, yang walaupun dulu kalau Audrey bilang hanya bisa dilakukan di Manado saja, pastinya nanti bisa dilakukan di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Apakah ada amin? Amin. Amin. Oke, baik. Selanjutnya kita akan berbincang-bincang dengan wanita selanjutnya nih yang tidak kalah berprestasi dan juga cantik. Langsung saja kita akan berbincang-bincang bersama dengan Naura Ayu. Halo Naura. Hai. Oke Naura, siapa sih yang gak kenal sama Naura? Naura itu seorang penyanyi pastinya ya. Tapi selain bernyanyi juga itu Naura menggeluti bidang entertainment memang sudah sejak kecil Naura. Dan tentunya baik sebagai musisi, pemain film, dan juga seorang pelajar. Nah, apa sih yang memotivasi Naura untuk terus berkarya nih hingga saat ini Naura? Sebelumnya selamat sore semuanya, Ibu Liliana. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Saya merasa sangat terhormat bisa duduk di sini menerima penghargaan. Dan saya yakin ini suatu hal yang harus terus dilanjutkan. Selamat untuk para awardee. Semoga kedepannya kita bisa selalu saling support dan menjadi perempuan yang hebat. Untuk menjawab pertanyaan dari kakak, sebenarnya yang terus memotivasi aku untuk terus berkarir itu datang dari perempuan yang paling hebat, yaitu mama yang menjadi seseorang yang hari ini aku ajak juga. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk mamanya Naura? Oke. Karena mama aku kan juga penyanyi, dia juga seseorang yang sangat paham sama diri aku, terus pekerjaan aku juga, dan aku ngerasa karena mama, aku bisa mendapatkan penghargaan ini, jadi itu yang memotivasi aku untuk terus berkarya. Oke, baiklah. Terima kasih ya Naura ya. Dan selanjutnya kita akan berbincang-bincang bersama dengan Widika Sitmore. Halo sayang. Halo. Halo, aduh ini kita harus berbicara dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Bisa dua-duanya. Oh, kalau sudah pasti dong ya. Karena Widika Sitmore ini seperti yang sudah hadirin sekalian ketahui ya. Ini merupakan seorang wanita yang lahir dari kedua orang tua yang memiliki latar belakang yang berbeda. Jadi ayah berasal dari Amerika Serikat dan ibu dari Yogyakarta. Pripen kabare, pripun kabare? Bisa bahasa Jawa? Isone sitik-sitik baik. Oh, sitik-sitik wae. Oke, baiklah kalau gitu. Kita nggak akan berbicara atau ngobrol dalam bahasa Jawa ya, nanti roaming takutnya hadirin. Oke, nah Widika, boleh dong diceritain nih kan karena kamu tumbuh dari latar belakang kedua orang tua yang berbeda ya, Amerika Serikat dan juga Yogyakarta nih. Nilai-nilai apa saja sih yang diterapkan oleh Widika ketika pindah ke Amerika Serikat pada saat berusia 17 tahun nih? Terus juga ada nggak sih perbedaan kultur yang sangat besar atau jauh sekali nih sampai mungkin membuat shock culture gitu? Sebelumnya, good afternoon everybody. Thank you so much. I have big gratitude towards you, Ibu Liliana. And thank you so much for High End Magazine for having me this afternoon. And for your question, tentunya ada perbedaan, tapi one thing yang aku sangat bangga dengan kedua orang tuaku, walaupun memiliki dua culture yang sangat berbeda, bahasa yang sangat berbeda, dengan kepercayaan yang berbeda, mereka menetapkan value yang sangat-sangat kuat ke dalam keluarga kita dan juga dalam mengajarkan kepadaku dan adik aku itu adalah love. I think everywhere we go, everything we do, we give love. And I think love is a universal language, same like food and music. But love is greater than that. And for the both of my parents, I think those are the things yang selalu diingatkan apapun yang aku lakukan dalam kehidupan ini, mau dengan karir, mau dengan hobi, mau dengan apapun itu, you bring love. And that really is the foundation of wherever I go in life, is to bring love. Oke, luar biasa. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah hadirin sekalian, benar ya? Karena cinta itu merupakan dasar dari segalanya. Oke, baiklah hadirin sekalian, demikianlah bincang-bincang kita pada sore hari ini dengan ketiga wanita cantik yang ada di depan ini. Dan tentunya juga kami berharap semoga dapat memberikan good insight dan juga bekal pengetahuan kepada para hadirin serta penonton yang ada di rumah. Terima kasih juga kepada pembicara kita untuk cerita yang menarik tadi. Semuanya terima kasih. Baiklah, kami persilakan untuk kembali ke tempat duduknya. Luar biasa, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah hadirin sekalian.
Pencapaian yang telah diraih oleh para penerima penghargaan Indonesia's Beautiful Women 2023 tentu lahir dari semangat juang yang tidak pernah berhenti berkarya dan selalu memberikan kontribusi terbaik untuk sekelilingnya. Sebelum kita akan memasuki acara intinya, tentunya kita nanti juga bersama-sama akan menyaksikan Trunk Show. Nah, Trunk Show ini tentunya dipersembahkan oleh seorang desainer yang sungguh luar biasa, yaitu Yosep Sinudarsono. Ini dia Trunk Show by Yosep Sinudarsono dan perhiasan dari Amero Jewelry. Jadi ada dua brand perhiasan yang akan kita tampilkan. Yang pertama itu Diamond Collection, Diamond Look. Itu akan memberikan diamond-diamond yang perhiasan-perhiasan yang terlihat grande, yang terlihat sangat elegan, yang memiliki kesan grande gitu. Jadi perhiasannya memiliki kilau yang indah dan juga dibuat dengan sangat cocok dengan outfit yang mewah, yang elegan seperti untuk ke pesta dan sebagainya. Dan yang kedua adalah produk kita yang namanya Lavani. Lavani ini adalah perhiasan emas yang terinspirasi dari kebudayaan Indonesia. Jadi untuk yang pertama ini kita terinspirasi dari Borobudur. Jadi perhiasan kita memiliki unsur-unsur yang terdapat di Borobudur. Sehingga tapi pada intinya Lavani ini adalah sebuah perhiasan yang menyerap kebudayaan Indonesia ditampilkan dengan perhiasan yang modern. Baiklah hadirin, selanjutnya mari kita akan masuk ke acara yang ditunggu-tunggu, yaitu acara inti kita. Proses penyerahan penghargaan Indonesia's Beautiful Woman 2023 by High End Magazine. Dan dalam awarding kali ini kami akan membaginya menjadi 2 grup. Dan sebelumnya kita akan menyaksikan bersama-sama terlebih dahulu tayangan berikut ini. Taskia Namia,
adalah seorang model dan aktris tanah air yang wajahnya sering kita jumpai di bioskop kesayangan. Memulai karirnya di dunia peran lewat ajang Clear Hair Model yang pemenangnya dilibatkan dalam pembuatan film Rudi Sudjarwo. Taskia mulai menikmati karirnya dan menemukan passionnya seiring berjalannya waktu. Beberapa film yang dibintangi Taskia sukses dan menarik perhatian rakyat Indonesia dengan peran yang ikonik seperti dalam film generasi 90-an Melancholia 2020, Waktu Maghrib 2022, dan Ivana 2022. Saat ini karirnya dalam bidang peran terus menanjak. Tak hanya aktif dalam bidang peran, Taskia Namya juga memiliki segudang pengalaman dalam dunia model dan fashion yang menjadi representasi bahwa kecantikan tak selamanya harus putih, melainkan kecantikan tumbuh dari rasa percaya diri terhadap diri sendiri. Tari Wirjes, Pound Master Trainer atau Pound Icon, adalah satu-satunya yang berotoritas untuk membawakan pelatihan Pound bagi para calon instrukturnya. Dan di Indonesia, sosok ini adalah Tari Wirjes. Pound adalah sebuah workout berintensitas tinggi yang menggunakan stick hijau khas yang digebuk layaknya penabuh drum. Dan kini menjadi salah satu program grup fitness terpopuler yang sangat dicari dan diminati. Berawal dari berolahraga, sebagai cara melepas kepenatan dari pekerjaannya di bank, Tari memantapkan hati untuk banting setir, menjadi seorang profesional di dunia fitness pada tahun 2015. Dan semenjak tahun 2017 memfokuskan karirnya sebagai penggiat Pound. Melalui Pound, Tari berharap dapat menginspirasi wanita dan wanita berhijab manapun agar bisa tetap menjalani gaya hidup sehat dan aktif dengan menyenangkan. Dr. Gabby Shirley, M. Biomed AAM. Berfokus pada praktiknya yaitu konsultasi anti penuaan, Dr. Gabby Shirley, M. Biomed AAM, menekankan pentingnya merawat tubuh kita tidak hanya dari luar melalui perawatan atau prosedur kecantikan, tetapi juga dari dalam, agar kita tetap produktif sepanjang hari, hidup, bahkan di masa depan saat kita menjadi tua. Dengan kampanye menolak tua, Dr. Gabby sangat senang melihat pasien-pasiennya terlihat lebih muda, lebih cantik, lebih tampan dengan kepercayaan diri tambahan, yang akan menghasilkan kualitas hidup yang lebih baik di masa depan. Di klinik miliknya yaitu Youth and Beauty Clinic, ia menyediakan segala jenis perawatan anti-aging premium kecuali operasi, mulai dari ultraterapi, thermage FLX, suntik seperti filler dan botox, thread lift, terapi laser, body contouring, fat freezing, dan masih banyak lagi. Mahalini Raharja. Niluh Ketut Mahalini Ayu Raharja atau biasa dikenal Mahalini adalah salah satu jebolan Indonesia Idol musim ke-10 yang berasal dari Denpasar, Bali. Namanya kini kian sukses dikenal publik sebagai seorang penyanyi yang memiliki suara yang khas dan juga dikenal handal sebagai seorang penulis lagu. Perjalanan Mahalini di Indonesian Idol begitu cemerlang hingga akhirnya ia dapat merilis banyak single hits, salah satunya Melawan Restu, yang berhasil membawanya meraih penghargaan Indonesia Music Awards 2021 dalam kategori New Artist of the Year. Tahun ini ia berhasil merilis album studio perdananya yang berjudul Fabula dengan berisikan 10 lagu. Album tersebut pun sukses menarik perhatian dan berhasil mencapai lebih dari 1 juta pendengar di berbagai platform musik. Audrey Vanessa Susilo percaya bahwa Miss Indonesia lebih dari sekedar gelar, tetapi sebuah dedikasi yang besar untuk membuat perubahan sekecil apapun dengan cinta yang besar untuk banyak orang. Perempuan kelahiran Manado 23 Desember 1999 ini tak hanya memiliki wajah cantik dan wawasan luas, tapi juga segudang prestasi gemilang di bidang akademik. Dikaruniai berbagai bakat sejak kecil, Audrey yang akan mewakili Indonesia pada perhelatan Miss World 2023 memiliki hobi memainkan alat musik seperti piano, biola, dan gitar, dan juga alat musik tradisional dari Sulawesi Utara yaitu kolintang. Menyandang gelar Miss Indonesia 2022 tentu bukan tanggung jawab yang mudah, sementara Audrey mengaku banyak mengalami perubahan signifikan dalam diri dan kehidupannya. Menurutnya, Miss Indonesia telah mengubah hidup dan ia tak sabar untuk menerima tantangan baru, tugas dan hal-hal baru menarik lainnya. Nora Ayu memulai karirnya pada usia 8 tahun dengan album perdana yang berjudul Dongeng. Nora Ayu kini telah tumbuh menjadi sosok penyanyi dan aktris muda yang telah berhasil merebut hati para penggemar dan mencapai banyak prestasi. Seiring dengan kesuksesannya yang meroket,
Naura Ayu juga telah membuktikan dirinya sebagai individu yang multitalenta dalam menyanyi, menari, dan berakting yang terlihat dari evolusi karya lagunya dari lagu anak-anak menjadi musik pop, bahkan memadukan koreografi yang dinamis dalam penampilannya seperti dalam single terbarunya Cinta. Nora juga aktif dalam dunia akting dengan berbagai proyek film dan serial seperti Nora dan Geng Juara dan My Nerd Girl yang segera menginjak season keduanya. Pesona yang dimiliki Nora tidak hanya berasal dari bakatnya yang luar biasa, melainkan juga dari kepribadian yang indah serta semangatnya dalam menyebarkan pesan-pesan positif melalui karyanya. Bintang gemilang yang bersinar ini merupakan idola yang menginspirasi generasi muda, terutama para wanita muda di Indonesia. Santi SK dikenal sebagai seorang pengusaha wanita yang mengembangkan bisnis hotel dan estetika. Santi SK memulai usaha perhotelan SK Hotel dan kecantikan yaitu MD Dermatics Indonesia di Batam yang dikelola oleh SK Group. Di bawah arahan Santi yang berbakat namun tak kenal takut, bisnisnya kini mulai berkembang di ibu kota yaitu SK Derma Aesthetic Clinic dan MD Dermatics Skin Center. Santi membangun perusahaannya dari awal dengan keberanian, semangat dan ketajaman intuisi bisnisnya. Pemimpin yang rendah hati ini juga memiliki rasa syukur atas bantuan dari segala pihak untuk kelancaran bisnisnya. Santi SK tak kenal lelah mengikuti tren yang ada dan melakukan riset terus-menerus demi mengikuti perkembangan teknologi agar bisa bertahan di industri kecantikan. Melin Tenardi sebagai pemilik dari sejumlah perusahaan seperti Barindo Trimitra Mandiri, Windu Pancakarya, dan grup Graha Mitra Sukses Bersama, Melin Tenardi merupakan wirausaha yang sangat berpengaruh dalam industri perhotelan dan manufaktur. Melin melakukan setiap aktivitasnya dengan tujuan yang jelas serta passion dan semangat yang begitu kuat, menjadikannya sosok wanita yang menginspirasi orang-orang di sekitarnya. Di samping kesibukannya sebagai seorang pemimpin usaha, Melin juga banyak mengisi waktunya dengan berbagai kegiatan positif yang berdampak baik kepada masyarakat sekitar, terutama kepada para perempuan melalui komunitas Perempuan Peduli dan Berbagi atau KPPB yang dibentuk olehnya. Dengan paras cantik, hati yang mulia, dan kemampuan berbisnis yang brilian, Melin Tenardi benar-benar mencerminkan definisi dari beautiful woman dengan sempurna. Congratulations, dan langsung saja kami panggilkan untuk bergabung bersama kami maju ke depan ke tengah panggung yaitu Taskia Namia, Tari Wirces, Dr. Gaby Shirley M. Biomed AAM, Mahalini Raharja, Audrey Vanessa Susilo, Adila Rafa Naura Ayu, Santi SK, dan Melin Tenardi. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah hadirin sekalian? Ya, inilah para wanita cantik yang luar biasa, tidak hanya cantik bersinar dari rupanya saja, namun juga banyak memberikan kontribusi yang luar biasa besarnya untuk Indonesia. Dan selanjutnya kami mohon kepada Ibu Liliana Tanu Sudibyo untuk dapat memberikan plakat serta bunga kepada para peraih penghargaan Indonesia's Beautiful Woman 2023.
kepada Ibu Liliana Tanusudibio untuk dapat bergabung di tengah untuk berfoto bersama dengan para peraih penghargaan Indonesia's Beautiful Woman 2023. Dan kepada rekan-rekan media, untuk media dari High End Magazine dan rekan-rekan media lainnya, kami persilakan untuk mengabadikan kebersamaan ini. Halo Dr. Gaby Shirley, pertama-tama congratulations telah memenangkan Award Indonesia's Beautiful Women 2023 pada tahun ini. Bagaimana perasaannya dokter telah memenangkan award ini? Happy, bersyukur, thank you untuk kesempatannya untuk tahun ini mendapatkan award dari Indonesian Beautiful Woman 2023. Luar biasa. Dan dari Dr. Gaby sendiri nih, bisa diberikan beritahukan cara dan tips untuk seluruh perempuan Indonesia untuk bisa berdampak positif, terutama dari dalam diri sendiri. Oke, selalu berpikiran positif dan selalu melakukan sesuatu dengan hati dan yang pastinya juga be yourself. Tentunya aku senang banget dan tentunya bangga juga sama diri aku sendiri dan tentunya lebih ke semoga aku bisa menjadi inspirasi untuk wanita-wanita di luar sana. Kita tidak hanya memperbaiki diri dari fisik tapi kita juga tentunya harus punya karyanya masing-masing entah di profesi manapun dan tentunya untuk selalu menginspirasi wanita-wanita di luar sana. I think you should be the best version of yourself to continue to improve yourself because you'll only be able to contribute with what you have. So don't forget to always improve yourself, I guess. Menurut aku ini sangat penting dan sangat bagus banget buat aku, sangat bagus. Karena ini adalah suatu hal yang harus terjadi setiap tahunnya terus, nggak cuma tahun-tahun kemarin dan tahun sekarang. Karena ini dengan nama Women Impact Woman itu sangat dibutuhkan dan itu perlu dijunjung di zaman sekarang, apalagi kita terhadap perempuan, sesama perempuan. Dan di sini aku ngerasa sangat dihargai. Aku ketemu banyak banget teman-teman aku juga di sini yang juga mendapatkan penghargaan yang sama karena sudah bisa menjadi dampak yang baik buat aku juga. Yang tentunya untuk kaum perempuan di Indonesia, saya mengharapkan semua perempuan bisa lebih percaya diri dan tidak mudah menyerah untuk selalu bersikap positif untuk bisa berkarya. Pastinya kita harus memulai dengan diri kita sendiri ya untuk menjadi contoh ya dengan melakukan berbagai kegiatan baik kegiatan berkelompok kecil atau kelompok besar di mana kegiatan itu harus yang positif ya dan bisa empower sesama perempuan untuk melakukan hal-hal yang menginspirasi banyak orang. Ya, karena kebetulan temanya Women Impact Woman ya. Buat saya ini satu gerakan kegiatan yang sangat-sangat positif ya, di mana memang diperlukan sesama perempuan itu untuk saling ya mensupport ya dalam berbagai kegiatan ya, di mana kita harapkan dengan kegiatan Women Impact Woman ini ke depannya banyak-banyak perempuan semakin peduli ya dengan integritas mereka sendiri ya, dengan istilahnya lebih menghargai kekuatan dan kemampuan dirinya untuk bisa memajukan negara ini memajukan bangsa ini menjadi bangsa yang mandiri, bangsa yang bermartabat tentunya. Baiklah hadirin, selanjutnya kita akan langsung masuk ke proses penyerahan penghargaan Indonesia's Beautiful Woman 2023 by High End Magazine yang kedua. Namun sebelumnya sama seperti tadi, mari kita bersama-sama saksikan tayangan berikut ini. Debbie Langi. Sebagai seorang pengusaha dan ibu rumah tangga, manajemen waktu sangat penting bagi Debbie Langi untuk mempertahankan bisnisnya dan memberikan yang terbaik untuk keluarga dan karirnya. Debbie Langi dan suaminya sudah hampir 18 tahun berkecimpung di PT Cyber Network Indonesia atau CNI sebagai pengusaha di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi. Perusahaan IT ini menyediakan jaringan internet, pusat data dan konsultasi tentang pusat data dan subjek terkait telekomunikasi lainnya. Bersinergi bersama dalam membangun dan memajukan bisnis, Debbie mengakui bahwa menerapkan strategi bisnis adalah mengikuti perkembangan teknologi, memberikan solusi, layanan, dan harga terbaik serta menjaga kualitas, termasuk layanan purna jual. Debbie adalah salah satu pemimpin yang membiarkan semua karyawan berkolaborasi dan mengembangkan tim untuk bersinergi dan sukses. Di sela-sela kesibukannya sebagai pengusaha, Debbie Langi juga menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagai seorang istri dan ibu dari ketiga anaknya. Dr. Ayu Widya MM, Master AAAM.
Dr. Ayu Widya menunjukkan bahwa menjadi seorang perempuan adalah berkah tersendiri. Dr. Ayu Widyaningrum, MM, Master AAAM, dan Master IBAMS terus mengembangkan pengetahuannya tentang kesehatan dan kecantikan. Dokter cantik ini bekerja di klinik estetika yang sudah maju, yaitu Widya Estetik Clinic, yang merupakan salah satu klinik pertama yang berfokus pada dermatologi estetika. Terlepas dari karirnya sebagai dokter, ia menekuni perannya sebagai seorang ibu dengan penuh perhatian. Memiliki segudang kesibukan sebagai wanita karir sekaligus ibu dan istri, Dr. Widya menganggap manajemen waktu merupakan kunci penting dari hidupnya karena waktu tidak akan pernah terulang lagi. Annette Delicia sudah memulai karirnya di bidang tarik suara di usia yang sangat muda, muncul pertama ke publik lewat acara ajang pencarian bakat Indonesian Idol Junior 3. Ia berhasil meraih juara pertama dan menarik atensi publik atas suaranya yang indah. Dikenal sebagai penyanyi cantik dengan suara emas tidak membuat Annette berpuas diri. Ia terus mengasah bakat dalam dirinya dengan memainkan peran di beberapa web drama seperti Kau dan Dia dan Kurindu Natal Keluarga, Santa Claus dari Jakarta. Dalam perjalanan karirnya, Annette telah meraih berbagai penghargaan bergengsi dari dalam maupun luar negeri, seperti Emmy Awards 2021 dan Mama 2021 Awards. Saat ini, Annette fokus untuk membuat musik yang dapat dinikmati publik dan juga membagikan konten pada channel YouTube-nya. Esther Kristiani memiliki banyak peran sebagai istri, ibu, dan pemilik bisnis antara keluarga dan mengolah bisnisnya. Esther Kristiani harus membagi waktunya dengan bijak agar kedua belah pihak mendapat perhatian yang sama. Esther saat ini sibuk mengelola perusahaannya yaitu Amero Jewelry, sebuah perusahaan perhiasan emas yang telah dibangun sejak tahun 1960-an ketika kedua orang tuanya mulai merintis bisnis di bidang perhiasan. Amero Jewelry berdasarkan misi dan visinya berharap dapat melebarkan sayapnya lebih luas lagi dengan melebarkan sayap bisnisnya keluar Indonesia dan menjadi brand perhiasan emas ternama di luar negeri. Esther selalu memberi perhatian ekstra pada detail, pada desain perhiasan emasnya. Seolah-olah itu memberikan jiwa dan kehidupan pada perhiasan tersebut. Itulah yang mungkin membuat koleksi Amero Jewelry berbicara kepada semua orang yang melihatnya. Nikta Gina. Siapa yang tidak tahu tentang Nikta Gina? Ia memulai karirnya sebagai pembawa acara dan komedian sebelum akhirnya menjadi penyiar radio di Prambors FM. Namanya melejit berkat karakter nyelenehnya sebagai Jengkelin di acara Extravaganza pada tahun 2000-an. Selain berkarir sebagai penyiar, ia memulai debut aktingnya sebagai pemeran sinetron gadis di tahun yang sama. Setelah itu, ada begitu banyak peluang yang datang ke tangannya. Nikta Gina telah berakting di berbagai film selain televisi. Perempuan kelahiran Minangkabau ini menekuni jurusan kedokteran semasa kuliah dan akhirnya lulus dengan kemampuan bekerja sebagai dokter umum. Kini setelah Gina menjadi dokter kandungan, ia mengaku mempersingkat jam praktiknya demi menghabiskan waktu yang lebih banyak dengan keluarganya. Itgitaf sebagai salah satu musisi dengan tipe suara dan gaya bernyanyi yang khas, Itgitaf percaya bahwa karya yang jujur dengan cinta akan mendapat tempat spesial di hati kalayaknya. Itgitaf yang sudah tertarik pada dunia musik sejak kecil, kini tengah sibuk mengerjakan album pertama yang akan dirilis pada pertengahan tahun 2023 ini. Ia mulai merapatkan atensi saat terjun ke TikTok pada Agustus 2020 silam dan mengunggah video-video bernyanyi. Pada tahun 2021, Itgitaf terpilih menjadi pemenang untuk kategori Best of Performer of the Year di TikTok Awards Indonesia 2020. Dalam Year of TikTok 2022, Itgitaf juga berhasil masuk sebagai salah satu Rising Creators. Belum lama ini Itgitaf merilis single berjudul Dermaga yang akan disertakan dalam album terbarunya. Melalui dermaga, ia mencoba menggambarkan serta menganalogikan perasaannya di mana dermaga melambangkan momen pertemuan dan perpisahan di berbagai tahapan kehidupan manusia. Widika Sidmore. Banyak model bermimpi agar dapat bekerja sama dengan agensi kelas dunia dan pada usia di 17 tahun, Widika Sidmore berhasil mencapainya dengan Ford Models di New York. Setelah berkarir di Amerika selama 5 tahun, wanita berdarah Amerika Jawa ini pun kembali ke tanah air dan mengembangkan karirnya sebagai presenter dan aktris. Yang membintangi sejumlah video klip, web series, film, juga menjadi presenter di acara TV yang bertema traveling dengan tinggi 178 cm dan parasnya yang unik.
Widika penuh sukacita mendalami ragam peran yang ia berhasil dapatkan. Percaya bahwa industri perfilman dan hiburan Indonesia akan semakin cemerlang di panggung dunia di masa yang akan datang, Widika berharap bahwa ia juga senantiasa dapat menyumbangkan kontribusinya. Ya, congratulations, dan langsung saja kami panggilkan untuk bergabung bersama dengan saya di atas panggung, Debbie Langi, Dr. Ayu Widya MM, Master of AAAM, Anet Delicia Nasution, Esther Kristiani, Nikta Gina, It Gitaf, dan Widika Sidmore. Baik, dan kami mohon kembali kepada Ibu Liliana Tanusudibio untuk naik ke atas panggung untuk memberikan plakat dan bunga kepada para peraih penghargaan Indonesia's Beautiful Woman 2023 sesi kedua hari ini. Baiklah, dan kami mohon juga untuk rekan-rekan media, silakan diabadikan kebersamaan ini. 3, 2, 1. Congratulations Ibu Debbie Lani telah memenangkan dan menerima penghargaan Indonesia Beautiful Women 2023. Bagaimana perasaannya Ibu menerima penghargaan hari ini? Perasaannya sangat senang sekali karena bisa mendapatkan penghargaan seperti ini. Luar biasa. Dan bagaimana cara atau tips dari Ibu sendiri untuk memberikan dampak positif bagi perempuan di seluruh Indonesia? Kalau saya memberikan dampak positif itu berasal dari diri saya, ya kontribusi baik, berbuat baik, selalu berbagi, itu aja. Ini luar biasa menurut saya, tetapi ini menjadi salah satu inovasi saya lagi untuk lebih meningkatkan prestasi dalam hal memberikan inspirasi kepada para wanita Indonesia. Yang pertama, kita harus mengajarkan berpikir positif. Ya, dengan berpikir positif kita bisa mengajak semuanya untuk menjadi seseorang atau insan yang positif. Kemudian kita harus memberikan semangat atau inspirasi yang bisa dicontoh tidak hanya bagi wanita Indonesia tetapi juga seluruh anak-anak Indonesia. Sebagai aku yang seorang penyanyi mungkin ya, bagaimana cara aku memberi dampak yang positif untuk orang lain dengan cara aku memberikan karya aku sebaik dan seindah mungkin, semaksimal aku, dan semoga orang-orang di luar sana bisa terinspirasi dari apa yang aku berikan gitu. Tentunya sebagai perempuan kita harus fokus, konsisten, dan tentunya punya hati
yang baik, yang lihat yang baik pasti jalannya akan terbuka terus. Anda telah mendengarkan beragam kontribusi positif dan karya inspiratif yang telah dilakukan oleh para penerima penghargaan Indonesia's Beautiful Women 2023. Dalam acara tersebut juga berlangsung penerima penghargaan Best Dress dan menerima hadiah spesial dari Amero Jewelry. Dan tentunya akan langsung kami panggilkan untuk naik ke atas panggung Bapak Wanto Ngali selaku Division Head Sales and Marketing Navapar. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Ibu Imelda Wijaya selaku Creative Director Amero Jewelry. Serta Bapak Editan selaku Komisaris SK Group. Kami minta kesediaannya untuk naik ke atas panggung untuk menerima buke bunga sebagai lambang ucapan terima kasih yang akan langsung diserahkan oleh Ibu Liliana Tanu Sudibyo. Oke, untuk rekan-rekan media silakan untuk mengabadikan kebersamaan ini. 3, 2, 1. Sekali lagi ya, biar banyak nih jepretannya ya. 3, 2, 1. Pastinya iya. Yang pasti pertama kita lihat sangat inspiratif ya, memilih wanita-wanita yang memiliki satu impact ya untuk yang wanita yang lainnya. Kita melihat itu salah satu bentuk kontribusi dari event ini untuk membuka mata dan memberi inspirasi kepada wanita yang lainnya. Nah itu kita bisa melihat itu memiliki karakter yang sama dengan produk-produk high-end yang lainnya. Jadi kita sangat bangga mendukung acara ini. Ya, sebetulnya visi misinya betul, kita memiliki visi misi yang sama karena Amero ini adalah sebuah brand perhiasan ya. Perhiasan emas yang mana melekat sekali dengan perempuan gitu. Nah, kita juga ingin produk kita bisa membawa impact yang baik kepada society gitu. Jadi kita akan selalu mensupport terutama perempuan-perempuan yang memiliki semangat juang yang tinggi, perempuan-perempuan sukses. Karena mereka ini mempunyai visi yang sama, yaitu menginspirasi dan mensupport perempuan-perempuan, terutama perempuan muda yang masih memiliki masa depan yang panjang sehingga mereka bisa terinspirasi untuk lebih sukses lagi. Dan di Amero akan selalu mensupport dengan perhiasan-perhiasan terbaik buatan negara kita, buatan tangan anak-anak bangsa untuk memberikan untuk menunjang penampilan para perempuan di Indonesia. Oke, terima kasih High-End Magazine dan Lifestyle Channel, MNC Channel yang telah memberikan apresiasi dan juga memberikan kesempatan untuk SK Group sebagai salah satu sponsorship untuk acara IBW 2023. Dan tentunya SK Group mempunyai misi dan visi yang sama dengan IBW 2023 yaitu Women Impact Women, yang artinya juga dari bidang bisnis kecantikan yang tentunya dari bisnis SK Group, salah satu bisnis SK Group yaitu kecantikan dan hospitality. Maka dari itu sangat cocok dengan event hari ini. Nah, di sini sudah ada pemenang Best Dress untuk Indonesia's Beautiful Woman 2023 kali ini. Kira-kira siapa ya? Kalau tadi Lucky Draw kan ada bapak yang tidak disangka-sangka nih. Karena untuk pemenang Best Dress-nya langsung saja nih ya. Saya umumkan dan akan saya panggilkan untuk maju ke depan. Pemenang busana terbaik adalah Dr. Gaby Shirley dan Naura Ayu. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah? Oke, silakan untuk kedua pemenang maju ke depan. Oke, langsung naik ke atas stage. Oke, wow. Baiklah kalau gitu langsung saja saya akan mengundang Ibu Imelda Wijaya selaku Kreatif Director Amero Jewelry, dipersilakan untuk naik ke atas panggung untuk memberikan hadiah dan juga berfoto bersama dengan para pemenang Best Dress kali ini. Kami persilahkan untuk Ibu Imelda Wijaya selaku Kreatif Director Amero Jewelry. Boleh diberikan tepuk tangan meriah hadirin sekalian?
Oke. Kaget, nggak nyangka sih kalau saya mendapatkan best dress untuk tahun ini. Thank you so much. Oke, saya menggunakan baju dari desainer Ellie B. Gorgeous. Jadi terinspirasinya sebenarnya saya selalu suka model itu mermaid, jadi lebih ke body fit. Tapi memang kan temanya pastel, jadi saya mintanya yang tetap looks-nya natural. Terus juga tetap tampil cantik, elegan, nggak terlalu too much walaupun memang harus ada glamor, tapi tetap still look simple gitu. Aku seneng banget sih, aku tuh nggak tahu bakal ada best dress dan aku juga nggak nyangka aku bakal bisa jadi best dress, pemenang best dress, dan aku juga dapat jewelry dari Amero, itu bagus banget, tadi aku udah buka, keren banget diamondnya. Sebenarnya aku kesini juga kayak ya pengen dandan sebagai perempuan Indonesia, tapi nggak nyangka aja ternyata itu tuh dapat best dress gitu. Jadi aku sangat bersyukur, sangat senang. Sebenarnya inspirasi outfit aku hari ini itu dari Indonesia's Beautiful Woman sendiri. Emang dari high end sendiri, apalagi dengan nama Woman Impact Woman, dan kita di sini aku ngerasa aku pengen banget mulai hal kecil dari mengimpact perempuan-perempuan Indonesia yang tangguh, yang kuat, dan di sini juga semua penerima awardees adalah perempuan Indonesia yang sangat amat baik dan selalu menjadi contoh untuk perempuan-perempuan lain termasuk aku. Jadi itu sebenarnya inspirasinya, dan aku hari ini pakai songket Jambi. Terus aku juga pakai aksesoris yang sangat etnik menurut aku juga pakai tusuk konde. Dan aku senang banget hari ini bisa menggunakan outfit yang bisa, insya Allah bisa membawa nama Indonesia dengan lebih baik lagi. Tentu saja senang sekali, maksudnya jarang-jarang ada event seperti ini yang benar-benar mengapresiasi wanita Indonesia, karena tentu saja seperti yang kita ketahui peranan wanita Indonesia sekarang atau wanita manapun tidak begitu direcognize. Dengan adanya award seperti ini, selain untuk mengapresiasi juga tentu saja menginspirasi wanita lain untuk bisa berdiri sendiri, untuk bisa berdikari dan menjadi diri mereka apa adanya dan berkarya terus. Hari ini saya mengenakan outfit kakak saya, kebetulan kakak saya desainer Rika Wirches Atelier. Spesifik saya mintakan untuk konsep yang glam, tapi beliau sendiri menambahkan identity art deco di gaun ini. Dan memang sendirinya saya karakternya agak edgy sehingga diberikan cape seperti ini. Caranya keren, luar biasa gitu. Jadi buat aku pribadi, karena aku termasuk wanita yang pekerja juga, yang berusaha untuk selalu berkarya gitu ya. Menurut aku ini adalah salah satu ajang apresiasi untuk wanita-wanita yang seperti itu gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa menyemangati wanita-wanita lain di luar sana yang punya karya, yang bekerja gitu, untuk bisa menjadi salah satu sosok gitu yang bisa menginspirasi banyak orang. Outfitnya lebih ke cerminan wanita Indonesia aja, karena ini lebih kayak batik-batik modifikasi, ditambah lagi aku anaknya nggak terlalu perempuan banget, nggak suka pakai gaun-gaun atau segala macam, jadi tetap memilih pakai celana yang bisa satut-satut, bisa bergerak bebas, udah gitu aja sih. Aku senang banget sih karena adanya Indonesian Beautiful Woman ini, aku sangat melihat keberagaman perempuan-perempuan yang ada di Indonesia, terus apalagi dari berbagai macam pekerjaannya, kayak gak cuma dari mungkin dari aku biasanya ngelihat dari sudut pandang yang ada di dunia perfilman atau industri aku aja, tapi aku bisa ngelihat di berbagai macam karir gitu, apalagi cantiknya itu, apalagi kalau mereka punya karir yang beragam kayak di sini misalkan ada yang penyanyi, dokter dan lain-lain, jadi aku happy. Outfit hari ini mungkin kalau dilihat paling berbeda di antara yang lain, karena memang aku selalu pengen ngasih lihat personalitiku yang bisa dibilang sama orang-orang kayak rock and roll dan lain-lain. Jadi tetap bajunya mungkin tetap perempuan dari Sean Sheila, tapi tetap dengan perhiasan-perhiasan, ada yang perhiasannya tuh emang vintage, terus juga
tetap ngasih lihat sisi tangguh dari seorang Taskia gitu. Karena ini ada 15 orang, tidak hanya aku doang, aku ngerasa kalau ini tuh adalah peraih yang sangat-sangat diverse, di mana ada banyak perempuan di berbagai bidang dan mereka jago dalam bidangnya dan mendapatkan apresiasi sebesar ini. Tandanya perempuan tuh bisa semua hal, bisa segala hal, nggak cuman ini, nggak cuman itu, tapi kita bisa satu hal, berbagai hal dalam satu waktu yang banyak gitu. Outfit aku sebenarnya aku pengen heboh, tapi kayak aku mikir rambut aku udah cukup menarik perhatian, jadi kayaknya aku bakal lebih chic aja, lebih kayak elegan tapi agak lebih mature gitu. Jadi aku pilih hitam. Jadi semoga ini bisa merepresentasikan beautiful woman. Oh, it's actually really fun. Sangat menyenangkan sekali ya berada di sini bersama wanita-wanita lainnya, of course. Dan it's really prestigious event, and I'm really excited to be here, seeing a lot of beautiful women wearing beautiful clothes and with their makeup. I can't wait to hear their stories as well. Hari ini aku menggunakan rancangan dari Peggy Hartanto dan aku menggunakan sepatu dari Celine and earrings dari Simone Rocha, and I did my own makeup and hair. Kecantikan 15 perempuan Indonesia, para penerima penghargaan Indonesia's Beautiful Women 2023, tentu menjadi cerminan karakter seluruh perempuan Indonesia yang memiliki semangat juang yang tinggi, hati yang gemar menolong, dan pastinya selalu berkontribusi untuk negeri kita, Indonesia. Kita bangga di hari jadi HN Magazine yang ke-15 ini, semoga menjadi bentuk apresiasi yang telah diberikan untuk memotivasi seluruh perempuan Indonesia agar terus menginspirasi dan berprestasi.